Rumah itu menghantui setiap penghuninya. Di tengah lembah yang selalu diselimuti kabut tebal, berdiri sebuah rumah tua dengan atapnya yang hampir runtuh dan dinding-dinding yang penuh retakan. Rumah itu, menurut penduduk desa, menyimpan rahasia kelam yang tak pernah diungkapkan. Siapapun yang berani tinggal di sana selalu berakhir dengan nasib tragis atau menghilang tanpa jejak. Ketika keluarga Arya pindah ke rumah tersebut, mereka menganggap cerita itu hanyalah dongeng kuno. Arya, istrinya Rina, dan anak mereka, Naya, baru saja kehilangan segalanya akibat kebakaran di rumah lama mereka. Mereka melihat rumah tua itu sebagai peluang untuk memulai hidup baru. Hari pertama di rumah itu terasa aneh. Udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun matahari bersinar terik. Langkah kaki mereka di lantai kayu tua menghasilkan bunyi gemeretak yang menggema di seluruh rumah. Naya, yang berusia 7 tahun, segera merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Malam pertama, Rina terbangun oleh suara samar tangisan seorang perempuan. Awalnya dia mengira itu mimpi, tetapi ketika dia memeriksa kamar Naya, anak itu tertidur lelap. Namun, Rina merasa ada bayangan samar di koridor, seolah seseorang berdiri di sana, memperhatikannya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Buku-buku jatuh dari rak tanpa alasan, pintu terbuka dan tertutup sendiri, dan Naya mulai berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Dia temanku," kata Naya sambil menunjuk sudut ruangan kosong. Arya menganggap itu hanya imajinasi anak kecil, tetapi Rina mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, Arya mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Ketika dia memeriksa, dia menemukan ruangan yang sebelumnya terkunci kini terbuka. Di dalamnya terdapat cermin besar dengan bingkai ukiran yang menyeramkan. Arya merasa ada sesuatu yang salah dengan cermin itu, tetapi dia tak bisa menjelaskan apa. Sejak saat itu, Naya mulai berubah. Dia menjadi pendiam dan sering melamun. Ketika Rina mencoba berbicara dengannya, Naya hanya berkata, "Dia bilang kita tidak boleh di sini. Rumah ini miliknya." Rina merasa ketakutan. Dia mencoba meyakinkan Arya untuk pergi dari rumah itu, tetapi Arya bersikeras bahwa mereka tak punya tempat lain untuk tinggal. "Ini hanya sugesti," katanya, meskipun dia sendiri mulai merasa rumah itu semakin mencekam. Suatu malam, Rina terbangun dan menemukan Naya berdiri di depan cermin di ruangan itu. Mata anaknya terlihat kosong, dan dia bergumam kata-kata yang tak dimengerti. Ketika Rina mencoba menariknya, Naya menjerit dengan suara yang bukan miliknya, membuat Rina terjatuh ketakutan. Esok harinya, Arya membawa cermin itu keluar dan membakarnya. Api menjilat tinggi, tetapi suara seperti jeritan terdengar dari cermin itu sebelum akhirnya hancur menjadi abu. Arya berpikir masalah telah selesai, tetapi mereka salah besar. Malam itu, suara tangisan perempuan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat. Arya melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang melayang di lorong. Ketika dia mendekat, bayangan itu lenyap, meninggalkan aroma bunga melati yang menyengat. Rina mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dia menemukan bahwa rumah tersebut pernah dimiliki oleh seorang perempuan bernama Sari, yang ditemukan tewas tergantung di kamar atas. Kabarnya, dia mengakhiri hidupnya karena dikhianati oleh suaminya sendiri. Naya mulai sering menggambar sesuatu di buku gambarnya. Seorang perempuan berambut panjang dengan mata gelap. Ketika Rina bertanya siapa itu, Naya hanya menjawab, "Dia yang tinggal di sini sebelum kita." Arya mencoba menenangkan keluarganya dengan membawa seorang paranormal. Namun, paranormal itu hanya bertahan sebentar sebelum berlari keluar sambil berteriak, "Roh itu tidak akan membiarkan kalian pergi." Keadaan semakin memburuk. Naya demam tinggi dan sering berbicara dalam tidur dengan suara yang menyeramkan. Rina merasa putus asa, tetapi dia tak ingin meninggalkan anaknya dalam kondisi seperti itu. Suatu malam,
Arya melihat sosok perempuan itu berdiri di kamar mereka, menatapnya dengan penuh kebencian. Sosok itu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kalian mencuri rumahku. Aku akan mengambilnya kembali." Arya mencoba menyerang sosok itu, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Dia hanya bisa menatap saat perempuan itu menghilang, meninggalkan jejak darah di lantai. Rina merasa mereka tak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah itu. Namun, setiap kali mereka mencoba pergi, sesuatu selalu menghalangi, mobil mereka mogok, pintu terkunci sendiri, atau Naya tiba-tiba jatuh sakit. Dalam keputusasaan, Rina menemukan sebuah buku tua di perpustakaan rumah. Buku itu berisi mantra-mantra dan cara untuk mengusir roh. Namun, salah satu mantranya memerlukan pengorbanan. Rina dan Arya merasa tak punya pilihan lain. Mereka mengikuti ritual itu, berharap bisa mengakhiri kutukan rumah tersebut. Mereka membakar barang-barang peninggalan perempuan itu sambil mengucapkan mantra dengan lantang. Saat ritual berlangsung, rumah itu bergetar. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan, dan bayangan perempuan itu muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. Dia melompat ke arah mereka, tetapi tiba-tiba menghilang dalam cahaya terang. Setelah malam itu, rumah itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan atau langkah kaki. Naya mulai pulih, dan keluarga itu merasa beban berat telah terangkat. Namun, ketika mereka bersiap untuk pergi, Naya berkata dengan suara pelan, dia bilang dia akan menunggu di tempat lain. Kata-kata itu membuat Rina merinding. Mereka akhirnya meninggalkan rumah itu, tetapi rasa takut tetap menghantui mereka. Setiap kali mereka melihat bayangan atau mendengar suara samar, mereka selalu merasa perempuan itu masih mengawasi. Rumah tua itu tetap berdiri di lembah yang diselimuti kabut. Penduduk desa menyaksikan keluarga baru pindah ke sana, mengabaikan peringatan seperti yang pernah dilakukan Arya dan keluarganya. Lingkaran teror itu seolah tak pernah berakhir.